Setelah kata itu dikatakan, dia sambung dengan kalimat yang berikut. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Kenapa ini dikatakan dibaptis? Karena dengan dikatakan dibaptis, itu berarti orang-orang yang bertobat ini mereka menjadi anggota kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus. Baptisan menjadi simbol masuknya orang yang bertobat, yang tidak percaya menjadi percaya, ditandai dengan baptisan. Makanya dikatakan di sana, hendaklah engkau masing-masing memberi dirimu dibaptis, tidak berhenti di situ, tapi dibaptis dalam nama Yesus. Dengan dikatakan dibaptis dalam nama Yesus, itu berarti orang-orang itu menjadi anggota pengikut Tuhan Yesus. They then become member of our Lord Jesus Christ. They become member of the kingdom of God. That is what it says there. Repent and became the member of God, of Lord Jesus Christ, kingdom through baptism. Mereka harus dibaptis. Dan ini saudara mengingat kepada baptisan kita juga. Saudara dan saya, tatkala kita percaya kepada Tuhan, kita dan anak-anak kita dibaptis. Untuk apa? Supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dengan baptisan kita dimasukkan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Dengan baptisan itu kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dengan baptisan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias kita. Dengan baptisan kita mengakui bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Dengan baptisan kita menunjukkan kepada orang bahwa kita adalah milik daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Itu indahnya baptisan. Makanya dikatakan di sana, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus yang adalah Juru Selamat, dalam nama Kristus yang adalah Mesias. Itu luar biasa. Itu yang kita harus pahami. Dan mereka mau memberi dirinya dibaptis. Berarti mereka betul-betul berubah. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari tidak mau mengikuti menjadi mengikuti. Dari yang tidak taat menjadi taat. Dari yang membunuh menjadi bertobat untuk taat kepada Tuhan. Itu jalan keluar yang Petrus kasih. This is the only way out for you, brothers, said Petrus. You can only be saved and be forgiven by God when you repent and give yourself to be baptized in the name of Jesus. Tatkala kamu dibaptis dalam nama Yesus itu untuk pengampunan dosamu. Kalimat itu perlu kita pelajari. For the forgiveness of your sins. Why baptism is given for the forgiveness of your sins? It's not because of the water that clean your sins, no. But because you are baptized in the name of Jesus, that means Jesus sacrifice, cleanse your sin, and give you forgiveness. Jadi yang dimaksud di sini tatkala dikatakan bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, bukan berarti air baptisan itu yang mengampuni dosa kita, yang mengampuni dosa orang-orang Yahudi ini, tetapi nama dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus berarti yang bisa memberikan pengampunan itu karena Tuhan Yesus.
Jadi bukan baptisannya yang menjadi utama, baptisan itu hanya simbol. Yang paling utama itu bukan airnya, tetapi Yesus itu, nama Yesus itu. Kenapa? Karena bukan air yang bisa membasuh dosa-dosa kita. Karena bukan air yang bisa memberi kita punya pengampunan dosa. Air baptisan tidak memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan Yesus. Tetapi yang bisa memberikan pengampunan dosa hanyalah lewat Tuhan Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Pengampunan dosa kita bisa kita dapat dengan percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Makanya penting sekali berita ini disampaikan supaya mereka tahu bahwa dengan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun mereka telah membunuh Tuhan Yesus, meskipun mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus, mereka dapat pengampunan. Wow. That was amazing solution. That was a great solution. That was wonderful way out. Brothers, what should we do? Repent and give yourself to be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. So what happened? Don't worry about that anymore. If you repent and if you give yourself to be baptized in the name of Jesus, your sins are forgiven. You don't have to worry. You don't have to be afraid. But receive this good news that because of Jesus' sacrifice, because believe in Jesus, you are forgiven and be saved. Jadi saudara, ini kesimpulan terakhir yang meminta action, yang meminta sikap, yang meminta tindakan dari orang-orang yang sudah sadar. Supaya mereka action. Supaya mereka segera bertindak. Tindakannya apa? Yaitu tindakan pertobatan hati. Dan mereka hanya bisa melaksanakan ini bukan karena kelebihan mereka, bukan karena kebolehan mereka, tapi karena kebolehan, kehebatan, kasih karunia Allah.